channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti bab 081090. Mereka tidak mengobrol dengan baik di hari pertama. Kuzi dan Sister Song setuju untuk mengunjungi rumah mereka pada hari kedua tahun baru. Cucu begadang sepanjang malam dan memiliki lingkaran hitam di bawah matanya ketika dia bangun di pagi hari. Namun, dia tidak bisa menahan senyum saat memikirkan bagaimana dia bisa bermain dengan Song Mei lagi hari ini. Melihat bayangannya sendiri di cermin dengan kepala seperti sarang ayam, senyum konyol muncul di wajahnya. Kuzi tidak bisa membantu tetapi menggosok kepalanya. Apa yang Anda pikirkan? Mengapa kamu begitu bahagia? Cucu menoleh, dan Kuzi langsung melihat mata pandanya. Dia tertawa begitu keras sehingga air mata keluar dari matanya. Sister Song Mei memainkan banyak lagu untukku kemarin. Sangat menyenangkan untuk didengarkan. Mata cucu berbinar, dan dia melupakan sikat gigi di tangannya. Dia hampir memercikkan busa ke seluruh tubuhnya. Bibi Hui melihat lingkaran hitam pekat di bawah matanya dan sedikit khawatir. Ada apa, cucu? Anda tidak tidur nyenyak. Anak ini terlalu bersemangat tadi malam. Kuzi mengulurkan tangannya dan menggaruk hidung kecil cucu. Cucu tertawa tanpa henti saat dia mengelak. Saat ini, dia hanya ingin cepat mandi, makan sarapan, lalu mengetuk pintu Song Mei. Mereka masih punya banyak kaset untuk didengarkan. Kaset itu seperti gunung berwarna-warni. Nenek akan memberimu handuk panas. Lihat dirimu, kamu terlihat seperti panda merah. Ketika Liang Wen memasuki kamar mandi, dia tidak bisa menahan tawa. Kami memiliki harta nasional di rumah. Dia berpura-pura meraih cucu, dan dia langsung berteriak sambil berlari. Ternyata masih cukup meriah meski tidak pulang ke rumah. Tidak buruk memiliki seseorang yang dia sukai untuk menemaninya setiap hari. Ketika mereka tiba di rumah Sister Song, Lin He sudah membawa putranya. Pengasuhnya tidak bekerja selama tahun baru, jadi dia harus merawat anaknya sendiri. Kuzi sudah lama tidak bertemu putra Lin He. Anak itu tumbuh lebih tinggi, dan penampilannya juga semakin matang. Garis-garis di wajahnya mulai menjadi lebih jelas. Dia ingat bahwa terakhir kali dia melihatnya adalah di kehidupan sebelumnya. Saat itulah dia menikah. Dia tinggi, dan memegang tangan mempelai wanita saat dia berdiri di sana. Orang-orang memuji pemuda ini karena tampan dan dalam masa jayanya. Dia hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dari cucu, tapi dia terlihat lebih tinggi darinya. Namun, Lin He tidak terlihat senang. Dia menyerahkan putranya ke cucu dan meminta mereka untuk bermain bersama. Kemudian, dia mengerutkan kening dan menatap Kuzi. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, Kuzi tahu bahwa ada sesuatu dalam pikirannya. Aku tidak sibuk lagi. Apakah Anda punya rencana? Kuzi bertanya saat mereka sedang sarapan. Lin He menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Apa yang salah? Kita semua di sini. Beritahu kami. Kakak Song dan Bibi Hui juga mengkhawatirkannya. Li Guo sepertinya sering pergi ke klub malam akhir-akhir ini. Saya sibuk sebelumnya dan tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Aku baru mengetahuinya sekarang setelah aku istirahat. Lin He mengeluarkan 2 atau 3 kartu dari tasnya. Aku melihatnya ketika aku memeriksa saku jasnya kemarin. Biasanya pengasuh yang mengurusnya, jadi saya tidak tahu sama sekali. Itu adalah beberapa kartu nama wanita, tetapi ada foto besar dan kata-kata eksplisit di atasnya. Kuzi merasakan dengungan di kepalanya, dan rambutnya berdiri tegak. Li Guo baru saja dipromosikan ke posisi kecil, dan dia sudah bersikap arogan. Aku akan bertanya pada Liang Wen. Mereka seharusnya dekat. Apa gunanya? Sister Song melihatnya dengan jelas. Jika memang ada sesuatu, pria akan saling membantu menyembunyikannya. Dia memukul paku di kepala. Lin He membenamkan wajahnya di tangannya. Li Guo bilang dia sibuk dengan klien sebelum tahun baru, tapi aku tidak tahu seberapa sibuknya dia. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan air matanya akan jatuh. Lin dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia punya beberapa petunjuk, tapi dia masih sedikit beruntung. Kuzi tahu siapa yang harus ditanyakan dan segera menelepon Little Gu.
Apakah bos Anda memiliki banyak bisnis dalam beberapa hari sebelum tahun baru? Bos Lady, selamat tahun baru, kata Gu kecil lugas. Tidak banyak. Bos tidak sibuk beberapa hari ini. Terkadang, dia akan pergi dan bernyanyi untuk bersantai. Dengan siapa? Dengan Bos Li. Tentu saja, Gu kecil mengenal bos besar, Tuan Li, tetapi dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan. Mengapa kamu bertanya? Tidak apa. Saya hanya ingin tahu apa yang dia lakukan. Kuzi berusaha terdengar selembut mungkin, tetapi Gu kecil masih merasa ada yang tidak beres. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Kuzi sudah menutup telepon. Liang Wen telah menyerahkan dirinya, tetapi dia harus mengingat ini dan merayakan tahun baru terlebih dahulu. Dia akan memikirkan cara untuk membalas dendam dan menyelesaikan masalah ini. Kuzi tidak pernah menyangka akan menerima telepon dari Wang Tian. Saat dia mengangkat telepon, suara pihak lain bergetar karena kegembiraan. Kak, apakah itu benar-benar kamu? Ya, aku sangat senang kamu meneleponku. Mata Kuzi juga bersinar. Dia terkadang merindukan gadis cantik ini. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya. Dia berkata bahwa dia telah kembali ke kampung halamannya, tetapi tidak ada kabar. Aku mencoba meneleponmu sebelumnya, tetapi kamu tidak mengangkatnya. Saya sudah kembali ke kota Jiang selama hampir setengah tahun. Kuzi ingat bahwa selama Sisi baru lahir, telepon ke rumah mereka memang tidak tersedia untuk memblokir Huang Qing. Kuzi sedikit menyesal. Dia tidak menyangka Wang Tian akan meneleponnya. Apa kabarmu? Di mana kamu bekerja? Aku di gedung Enlu di pinggiran kota. Wang Tian sedikit malu. Tidak apa-apa, begitu saja. Kuzi tahu bahwa dia rendah hati. Tidak apa-apa, kamu mengatakannya. Itu pasti pejabat tinggi. Wang Tian pura-pura bodoh dan mencoba lolos begitu saja. Tidak, itu biasa saja. Ini benar-benar biasa. Saya hanya mencari nafkah. Dia memberikan alamat sebuah restoran barat dan ingin mentraktir Kuzi makan. Kuzi tidak ada hubungannya. Jadi dia menyerahkan cucu dan Sisi ke Bibi Hui dan berdandan sebelum pergi. Kuzi benar tentang dia. Wang Tian sekarang menjadi eksekutif tingkat tinggi di perusahaan. Wang Tian mengatur meja di dekat jendela. Matahari musim dingin bersinar dan sangat hangat. Ketika Kuzi memasuki ruangan, dia hampir tidak mengenali Wang Tian. Gadis berpakaian polos itu kini mengenakan setelan cantik dengan sedikit bedak di wajahnya. Dia tampak pendiam dan anggun. Saat Wang Tian mendongak, Kuzi merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi orang lain. Matanya telah berubah dari lembut dan ramah di masa lalu menjadi cerah dan energik, seolah-olah dia bisa melihat orang-orang dan memberitahu mereka bahwa dia hebat. Saat mereka berdua bertemu, Wang Tian berdiri dan memeluk Kuzi dengan erat. Kak, aku sangat merindukanmu. Mata Kuzi memerah karena pelukan itu. Siapa yang tidak akan merindukan gadis kecil yang lucu ini? Wang Tian kembali, tetapi dia masih merasa bahwa tempat kecil tidak dapat menahannya. Kota asal Wang Tian sangat kecil, dan tidak banyak perusahaan. Hampir semuanya adalah pekerjaan bengkel biasa, dan tidak ada posisi yang berhubungan dengan keuangan. Wang Tian duduk sebentar dan merasa bahwa dia tidak dapat menggunakan hal-hal yang telah dia pelajari. Tangan dan kakinya terasa seperti terikat. Dia merasa tidak nyaman tidak peduli apa dan kembali ke kota Jiang setelah beberapa pemikiran. Dia masih muda, dan dia sangat yakin bahwa dia bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Di mana putramu? Kuzi masih ingat bahwa Wang Tian memiliki seorang putra yang sakit. Setiap kali Wang Tian berbicara dengannya tentang putranya, suasana hatinya selalu buruk. Saya hampir selesai. Suami saya mengurus anak-anak di rumah. Saat menyebut putranya, alis Wang Tian mengendur. Kita hampir selesai melunasi hutang kita. Sepertinya dia menghasilkan cukup banyak sekarang. Kata-kata dan tindakan Wang Tian, termasuk cara dia berbicara, menjadi sangat murah hati. Di mana bayimu? Ketika Wang Tian memperlihatkan gigi taring kecilnya, senyumnya langsung menjadi sangat cerah, membuat orang tidak bisa tidak mendekatinya. Kuzi ingat pertama kali mereka bertemu, Wang Tian memiliki daya tarik yang tak tertahankan. Dia sudah lahir. Kuzi mengusap perutnya. Dia sangat merindukan saat-saat itu.
Sisi tertidur dengan tenang di perutnya, keringatnya berserakan di atas meja, dan gadis yang sehangat matahari ini duduk di sebelahnya. Namun, Kuzi sangat penasaran. Apa yang dilakukan Wang Tian sekarang? Bagaimana seorang gadis dari kota lain seperti dia, yang tidak memiliki latar belakang, bisa begitu sukses dan luar biasa di kota Jiang, di mana tempat kerjanya seperti medan perang? Wang Tian melambaikan tangannya, memperlihatkan gigi taringnya. Kakak, semuanya juga tidak berjalan baik untukku. Pada awalnya, dia adalah seorang agen di perusahaan tersebut. Meskipun dia masih pemula, dia berpengalaman dalam berbicara dan sangat disukai. Bosnya selalu menganggap tinggi dirinya, dan kemudian, bosnya langsung memintanya untuk menagih hutang. Kak, coba tebak berapa banyak uang yang harus dibayar orang itu. Wang Tian mengungkapkan ekspresi misterius dan menatap Kuzi sambil tersenyum. Beberapa ratus ribu. Itu sudah banyak. Wang Tian menggelengkan kepalanya, 2 juta. Dia mengatakan nomor itu dengan lembut, tetapi jantung Kuzi berdetak kencang. Cukup untuk membeli rumah besar di pusat kota. Wang Tian memandang Kuzi dengan sombong. Dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Kuzi merasa gadis ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat ini, pelayan datang untuk memesan. Wang Tian dengan hormat menyerahkan menu itu kepada Kuzi. Kak, kamu pesan. Pesan saja apapun yang Anda inginkan, jangan sopan kepada saya. Kuzi tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Dia memesan seporsi sup jamur pinus, sup dengan kulit renyah panggang, steak sirloin, dan secangkir teh hitam. Wang Tian memesan segelas jus lemon dan salad untuk dirinya sendiri. Dia harus menjaga bentuk tubuhnya di tempat kerja. Lanjutkan, bagaimana kamu melakukannya? Kuzi sangat penasaran. Tentu saja aku punya metodeku sendiri. Matahari menyinari kulit seputih salju gadis itu, membuat lipstiknya merah dan cerah, membuat orang yang lewat di luar mau tidak mau melihat lagi. Awalnya, saya menunggu di pintu masuk rumah mereka. Saya tidak masuk, tetapi saya menjemputnya begitu dia pergi. Ketika dia kembali pada malam hari, saya mengirimnya pulang ke pintu rumahnya. Jus lemon Wang Tian disajikan dengan cepat. Dia menyipitkan matanya dan meneguk banyak-banyak. Matahari menari-nari di bulu matanya yang tebal. Setelah itu, ketika dia keluar di pagi hari, saya menemaninya menuruni tangga, membantunya membuka pintu, menyeka sarapan di wajahnya dengan sapu tangan, dan merapikan pakaiannya. Kuzi menganggapnya sangat lucu, tetapi dia juga merasa hal-hal tidak sesederhana itu. Dia masih belum yakin. Tentu saja, Wang Tian berkata dengan santai, setelah itu, saya mengenakan congsam dan belajar cara merias wajah. Ketika dia pergi ke perusahaan untuk bekerja, saya mengikutinya masuk. Saya berjalan bersamanya dan menyapa karyawannya. Belakangan, mereka semua tahu tentang saya. Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan tentang saya, dan saya tidak peduli. Kuzi akhirnya tidak bisa menahannya dan tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil ini benar-benar melakukannya. Orang ini benar-benar sial bertemu Wang Tian. Bos pergi ke klub malam, jadi saya mengikutinya. Saya akan duduk di sebelahnya dimanapun dia duduk. Kekasih kecilnya bahkan tidak tahu bagaimana mendekatinya. Dia berpikir sejenak dan menghela nafas. Aku hampir memutuskan pernikahannya. Dia pasti tidak tahan lagi. Kuzi menebak. Tidak, Wang Tian tersenyum dan melambaikan tangannya, begitulah adanya. Itu benar, tanpa tingkat rasa malu tertentu, seseorang mungkin tidak dapat berutang begitu banyak. Dulu, bos akan bersenang-senang di luar dan mabuk. Dia tidak akan pulang ketika sudah larut dan akan tidur di kamar pribadi di klub malam. Wang Tian menyipitkan matanya saat dia mencoba mengingat. Bagi saya bertanggung jawab untuk menyeretnya kembali. Kuzi bahkan bisa membayangkan dia menyeret seorang pria mabuk di tengah malam, berdiri di depan rumahnya dengan wajah angkuh, menunggu istrinya membukakan pintu untuknya. Apakah istrinya tidak marah? Marah, tentu saja, dia marah. Dia menunjuk wajahku dan memarahiku. Kata-katanya sangat tidak menyenangkan bahkan para tetangga datang untuk menonton kesenangan itu. Saya tidak mengatakan apa-apa dan hanya berdiri di sana dan membiarkan dia memarahi saya. Semakin dia menegur saya, semakin saya bersedia melakukannya.
Hati Kuzi sakit. Wang Tian memang sangat menderita, tapi dia sama sekali tidak terlihat sedih. Aku tidak sedih sama sekali. Saya menghasilkan uang. Apa yang bisa dikatakan orang lain tentang menghasilkan uang bersih? Lalu kita hampir sampai. Mata Kuzi masih dipenuhi dengan sakit hati saat dia memandangnya. Dia masih anak-anak. Kita hampir sampai. Istrinya membuang barang-barangnya satu persatu, dan hampir membuang berangkasnya. Ketika saya kembali, bos tidak percaya saya melakukannya. Dia telah meminta uang ini selama 2-3 tahun, tetapi dia tidak mendapatkannya. Setelah saya mengambil pekerjaan itu, saya mendapatkannya dalam 2 bulan. Wang Tian berseri-seri dengan gembira saat dia berbicara. Dia sangat bahagia. Dia bahkan tidak membiarkan saya bertahan di posisi kecil saya sebelumnya. Saya terkejut ketika saya tiba-tiba dipromosikan menjadi pemimpin. Kuzi benar-benar bahagia untuknya. Sudah sangat bagus bahwa dia tidak menderita dengan sia-sia. Sekali lagi, dia hati-hati melihat gadis cantik di depannya. Dia merasa dirinya penuh vitalitas dan seluruh dirinya bersinar seolah-olah dia bisa bersinar. Wang Tian terus bercerita tentang bagaimana dia melunasi hutang untuk perawatan medis putranya sekaligus, bagaimana dia bersiap untuk membeli rumah di kota Jiang, dan bagaimana dia membawa anak dan suaminya untuk tinggal bersamanya. Kuzi juga terpesona oleh ceritanya. Semua hidangan telah disajikan, tetapi dia belum makan. Kakak, cepat dan makan. Ini tidak akan enak lagi jika sudah dingin. Wang Tian mengingatkannya sambil tersenyum. Kuzi mengangguk dan menggigit dagingnya. Rasa itu melekat di mulutnya. Itu bahkan lebih baik daripada yang dia miliki di restoran kelas atas. Ayo pergi ke rumahku dan melihat Sisi. Kuzi merasa sedikit menyesal karena dia tidak mengetahui nomor telepon Wang Tian. Kalau tidak, dia akan mengundangnya ke perayaan 1 bulan Sisi. Wang Tian bisa dikatakan teman satu meja Sisi. Wang Tian mengangguk. Dia yakin Sisi secantik Kuzi dan ingin bertemu dengan kecantikan kecil ini. Sesampainya di rumah, Bibi Hui membujuk Sisi untuk tidur. Sisi memeluk botol susunya seperti tikus kecil, minum sambil tertidur. Cuacanya sangat dingin, dan terkadang Bibi Hui takut Sisi akan masuk angin di luar, jadi dia meminta Kuzi untuk menyimpan susu di rumah. Kuzi menggunakan pompa ASI manual untuk menyedot ASI dan menyimpannya di lemari es. Saat Sisi sedang makan, dia akan mengeluarkan bungkusan dan memanaskannya. Sisi memeluk botol susu itu dan menutup matanya dengan nikmat. Dia akan tertidur ketika dia melihat ibunya kembali dan matanya menyala lagi. Bayi kita sangat tampan. Wang Tian menerkam dan memeluk Sisi. Lihat bulu mata ini. Mereka terlihat seperti boneka. Sisi sedikit tercengang. Dia menatap Wang Tian tanpa berkedip. Kuzi tersenyum sambil menyeka air liur Sisi dan memanggil cucu, ini adalah teman baik Momi. Panggil dia Bibi. Bibi, panggil cucu dengan manis. Mata Wang Tian berbinar. Wow, ini juga sedikit cantik. Sisi memandangi tangan kecil Bibi itu dan menyeringai. Lihat, senyumnya persis seperti milikmu. Dia pasti akan menjadi cantik saat dia besar nanti. Wang Tian sangat senang sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Dia dengan cepat mengeluarkan paket merah dari tasnya dan memasukkannya ke tangan Sisi dan cucu. Memang, Sisi akan sangat tampan ketika dia besar nanti. Dia tinggi dan memiliki sosok yang baik, tetapi dia berbeda dari Kuzi. Meskipun fitur wajahnya mirip dengan Kuzi, wajahnya lebih bersudut dan kulitnya lebih mirip dengan Liang Wen, tidak terlalu cerah. Jika Kuzi memiliki temperamen yang lembut, penampilan Sisi memiliki semacam kekuatan. Ketika dia di sekolah menengah, dia berada di bawah banyak tekanan. Wajahnya penuh dengan jerawat, dan dia sangat cemas sehingga dia mengeluh setiap hari tentang operasi plastik, menambal hidungnya, mendapatkan suntikan pelangsing wajah, dan mendapatkan suntikan putih. Ketika Kuzi mendengar bahwa dia akan mengoleskan obat aneh di wajahnya dan menggunakan pisau, dia menolak. Pada akhirnya, setelah Sisi masuk universitas, dia menjalani operasi plastik tanpa memberitahu seluruh keluarga. Ketika Kuzi pergi menemuinya, wajah Sisi ditutupi perban, yang membuatnya marah dan tertekan. Sisi yang baru saja menyelesaikan operasinya bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Hidungnya sangat bengkak sehingga sulit baginya untuk makan.
Dia terbaring di rumah sakit dan tidak melakukan apa-apa setiap hari. Tidak hanya dia menderita, tetapi Kuzi juga harus tetap di sisinya untuk memberinya makan. Saat itu, putra bungsunya, Liang Xiao, masih duduk di bangku kelas 3 SMP terbaik di pusat kota. Awalnya, Kuzi harus melakukan perjalanan antara pusat kota dan rumahnya untuk dengan sepenuh hati merawat dan mengasuh putranya yang berharga sehingga dia bisa masuk ke sekolah yang bagus dengan ketenangan pikiran. Sisi bahkan menyebabkan hal seperti itu untuknya, jadi tentu saja dia marah. Dia sama sekali tidak memberi Sisi wajah dan mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan. Dia masih ingat Sisi berbaring di tempat tidur dan berkata padanya dengan wajah dingin, "Kamu bisa pergi jika kamu tidak menginginkanku. Tolong jangan pedulikan aku. Aku tidak membutuhkanmu. Mengapa Anda harus datang dan membuat saya marah atau menekan saya?" Kuzi gemetar karena marah. Untuk merawatnya, dia tidak segan-segan melepaskan putranya. Studi Liang Xiao berada pada saat yang kritis, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk memberi putranya lebih banyak nutrisi. Sebaliknya, dia datang ke sini untuk melayaninya. Kuzi telah memarahinya karena tidak berperasaan saat itu, tetapi sekarang dia memikirkannya, dia benar-benar seperti Huang Qing. Mereka sama-sama bias dan tidak masuk akal. Dia sangat menyukai putranya, jadi dia tidak pelit dengan cintanya. Tentu saja, dia juga mencintai putrinya, tetapi sejak dia memiliki seorang putra, keseimbangannya menjadi miring. Dia terlalu mencintai kedua putrinya, begitu kecil sehingga dia terlalu pelit untuk menyadarinya. Kuzi marah karena dia tidak bisa menemukan alasan untuk bersikap bias. Dia meninggalkan temperamennya yang buruk kepada putrinya dan secara alami menyerahkan semua kelembutannya kepada putranya. Meskipun dia tidak menyukai Huang Qing di kehidupan sebelumnya, dia akhirnya hidup dengan cara yang dia benci. Saat ini, Sisi mulai menangis di pelukan Wang Tian. Wang Tian dengan cepat mendorong anak itu ke pelukan Kuzi. Anak itu menangis. Wajah Sisi penuh dengan air mata saat dia menatap Kuzi, menyebabkan hati Kuzi mengepal. Wang Tian tidak harus bekerja beberapa hari ini, jadi dia datang untuk bermain dengan Kuzi setiap hari. Wang Tian sangat disukai, dan bahkan cucu suka menempel pada bibi cantik ini. Wang Tian mengajari Sisi cara menggendong kucing dengan tali dan menggunakan jarinya untuk meniup peluit keras. Cucu sangat senang. Dia terus meniup jarinya, dan kapanpun dia melakukannya, Sisi akan tersenyum. Seolah-olah mereka berdua telah membicarakan hal ini sebelumnya. Pada akhirnya, bahkan Kuzi merasa suara ini sedikit mengganggu, jadi dia membawa cucu ke kamar mandi dan memintanya untuk mencuci tangannya. Berapa banyak bakteri yang ada, dan dia bahkan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada awalnya, cucu cemberut sebagai protes, tetapi dia tiba-tiba teringat bahwa gurunya mengatakan bahwa ada banyak bakteri di tangannya dan mudah sakit setelah memakannya. Dia tidak mau pergi ke rumah sakit untuk disuntik. Wang Tian tahu banyak hal. Dia bahkan mengajari cucu cara belajar berkicau. Dia sangat senang karena cucu tidak ingin bersiul lagi dan terus mengganggu Wang Tian untuk mengajarinya. Liang Wen belum pulang pada siang hari, tetapi dia kembali lebih awal hari ini. Dia berbau alkohol dan duduk di sofa. Saat itu, cucu dan Wang Tian masih bermain dengan tali di sofa. Dia tidak sopan sama sekali. "Halo, kakak ipar." Wang Tian tidak kesal dan berbicara sambil tersenyum. Baru pada saat itulah Liang Wen menyadari bahwa ada tamu di rumahnya. Dia bahkan tidak melihat ke atas dan menjawab dengan bingung, Oke. Apa ini?" Kuzi sudah lama menahan amarahnya, dan dia tidak bisa lagi menahannya. Awalnya, dia tidak harus pergi bekerja besok dan punya banyak waktu untuk dipusingkan. Tapi kali ini, dia benar-benar bertindak terlalu jauh. Dia bertingkah seperti master tepat di depan matanya. Kuzi meminta cucu dan Wang Tian untuk bermain di kamar tidur cucu. Melihat wajah panjang Kuzi, Bibi Hui dengan cepat berdiri di depannya. "Zizi, ini tahun baru. Kita bisa membicarakannya setelah tahun baru." Tapi dia tidak peduli apakah dia bahagia atau tidak selama tahun baru, jadi dia tidak peduli bagaimana keadaannya. Dia merogoh sakunya dan mengeluarkan beberapa kartu warna-warni dan korek api dengan tulisan "Klub Malam Berbintang" di atasnya.
Kuzi mencibir dan melambaikan korek api di depannya. Kamu akan pergi ke klub malam. Liang Wen tahu dia marah lagi, tapi dia terlalu banyak minum dan masih linglung, jadi dia menjawab dengan santai. Ya, saat itu, klub malam disiapkan khusus untuk acara besar. Ada yang menjual lagu, ada yang menjual aneka peralatan rumah tangga, dan ada yang membeli tawa dengan uang. Kuzi pernah ke sana sekali, dan satu-satunya kesannya adalah musiknya keras dan berisik, dan lampu warna-warni menyala, memberikan perasaan dekaden. Lihat dirimu. Suara Kuzi meninggi. Dia benar-benar marah. Biarkan aku tidur sebentar. Aku minum terlalu banyak, oke. Liang Wen mencoba menepuk tangan Kuzi, tetapi Kuzi menamparnya dengan keras menggunakan punggung tangannya. Liang Wen tersentak kesakitan dan sadar setengah dari keadaan mabuknya. Kamu pergi dengan Li Guo. Tatapan Kuzi begitu tajam sehingga Liang Wen tidak tahan. Dia tidak punya pilihan selain mengakui, ya, saya hanya ingin minum dan mendengarkan lagu. Bukannya Kuzi tidak tahu bahwa dia tuli nada. Kuzi mengabaikannya dan berbalik untuk memanggil Lin He. Liang Wen kembali mabuk, dan Li Guo tidak lebih baik. Beberapa detik setelah panggilan masuk, Lin He mengangkatnya. Lin He hampir menangis saat dia berkata, apa yang harus saya lakukan, Kuzi? Saya tidak tahan lagi. Li Guo mabuk, dan ini adalah yang terburuk yang dia minum dalam beberapa hari terakhir. Saat kembali ke rumah, dia muntah lama sekali sambil memegang kloset. Setelah dia muntah, dia mendapatkan kembali kekuatannya dan melemparkan barang-barang, menunjuk ke arahnya, dan bergosip tentangnya. Lin He bahkan tidak tahu berapa kali dia menangis. Pria merasa sangat hebat setelah minum sedikit. Mereka mengira mereka adalah seseorang setelah pergi ke klub malam beberapa kali. Kuzi selalu berpikir bahwa Li Guo takut pada istrinya, dan Liang Wen juga berpikir demikian. Dia bahkan menertawakan Li Guo karena pengecut, tetapi dia tidak menyangka itu semua hanya akting. Kuzi mencibir. Apakah menurut Anda hanya pria yang bisa menikmatinya? Dia berkata kepada Lin He, kalau begitu ayo pergi ke klub malam dan lihat apa yang menyenangkan. Lin He juga berhenti menangis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa pergi ke klub malam. Bukannya dia tidak mampu membeli tiket, tetapi dia selalu berpikir bahwa orang-orang di sana kotor dan tidak bertanggung jawab, dan dia merasa tidak nyaman tinggal di sana untuk waktu yang lama. Dia selalu merasa wanita di sana pasti bukan wanita yang baik. Mereka malas atau memiliki niat buruk. Tapi jika Li Guo bisa pergi, kenapa dia tidak bisa? Liang Wen hampir tersadar dari keterkejutannya. Dia sangat marah ketika dia mendengar kata-kata istrinya. Untuk apa kau pergi ke klub malam? Liang Wen tahu sebagian besar orang di klub malam adalah laki-laki, seperti serigala lapar. Setelah satu lagu, meja mereka akan dikelilingi oleh sekelompok gadis. Kebanyakan dari mereka adalah siswa yang keluar untuk menghasilkan uang dengan cepat. Saya akan bermain. Kuzi berkata dengan acuh tak acuh, saya sangat sibuk dengan pekerjaan. Aku juga ingin istirahat. Apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya yang bisa beristirahat? Kuzi memutar matanya ke arahnya di dalam hatinya. Di masa lalu, Liang Wen pasti akan membanting meja di bawah pengaruh alkohol dan berteriak pada Kuzi, kamu tidak boleh pergi. Di masa lalu, Kuzi akan selalu mengikutinya. Jika dia tidak patuh, dia akan berkompromi begitu dia berbicara. Namun, segalanya berbeda sekarang. Meski istrinya tampak sama seperti sebelumnya, dia merasa istrinya telah berubah. Sebaliknya, dia sedikit takut istrinya akan marah. Ini adalah perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia berpikir dengan bingung bahwa mungkin dia tidak ingin pergi setelah melihat begitu banyak orang di klub malam. Pada akhirnya, Liang Wen salah. Tidak lama setelah Kuzi menutup telepon, Lin He mengetuk pintu. Dia mengenakan mantel bulu coklat tua, rambutnya diikat menjadi sanggul mengkilap, dan dia memiliki parfum yang kuat. Dapat dikatakan bahwa dia bersinar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Liang Wen menyapanya, selamat tahun baru, Lin He. Lin He bahkan tidak memandangnya. Kuzi berusaha menahan tawanya. Duduklah dulu, aku belum selesai bersiap-siap. Kuzi juga mendandani dirinya dengan cantik. Bahkan cucu mengintip kepalanya untuk melihatnya. Hari ini,
Ibunya terlihat sangat baik, seperti angsa putih. Wang Tian, apakah kamu akan pergi ke klub malam bersama kami? Kuzi tahu bahwa dia pasti sangat akrab dengan tempat ini, tidak seperti dirinya dan Lin He, yang jarang meninggalkan rumah. Mereka belum pernah ke klub malam sebelumnya. Tentu, aku akan membawa kalian untuk melepaskan. Wang Tian mengedipkan mata pada mereka. Tentu saja, dia tidak akan membawa mereka melakukan sesuatu yang di luar batas. Dia tahu berapa banyak pikiran gelap yang tersembunyi di tempat semacam itu. Dia hanya ingin melindungi mereka. Baru saat itulah Liang Wen menyadari ada orang asing di rumahnya. Dia memandang Wang Tian dan membuka mulutnya. Dia mengerutkan kening dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ketika mereka tiba di pintu masuk klub malam, Lin He ragu-ragu lagi. Apakah kita benar-benar harus pergi? Suara samar musik dansa keluar dari pintu klub malam yang tebal, dan Kuzi samar-samar bisa mencium bau rokok dan anggur. Namun, dia masih sangat bertekad. Ayo, mari kita lihat dunia. Kalau tidak, saya tidak tahu apa yang biasanya membuat mereka santai. Wang Tian melihatnya dengan jelas. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Mereka punya banyak uang. Menyanyikan lagu-lagu cinta dengan penyanyi wanita dan memeluk pasangan wanita di klub malam adalah sesuatu yang semua orang bisa pikirkan. Namun, Wang Tian tidak akan memberitahu Kuzi tentang ini. Dia percaya bahwa Kuzi tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak banyak orang di paruh pertama malam itu, tetapi seiring bertambahnya jumlah orang, bau asap menjadi lebih kuat. Musik dansa desibel tinggi dicampur dengan tawa wanita. Wang Tian menjelaskan kepada mereka bahwa ini baru saja dimulai. Klub malam akan semakin semarak nanti. Kuzi melihat daftar program. Penyanyi malam ini adalah penyanyi wanita bernama Little Oriole. Daftar lagunya sangat panjang, dan potretnya sangat menawan. Kemungkinan banyak orang datang untuknya. Sebelum dia muncul, pramusaji mulai mempromosikan berbagai hidangan, makanan ringan, keranjang buah, dan minuman. Mereka mampu menyajikan hidangan sesuai dengan jumlah pelanggan. Jika ada banyak pelanggan pria, mereka akan membiarkan pelayan wanita mempromosikan kursi pribadi, dan jika ada banyak pelanggan wanita, mereka akan membiarkan pelayan pria melakukannya. Pelayan laki-laki di meja Kuzi terlihat sangat menyegarkan, dan Lin He mau tidak mau memujinya secara diam-diam. Pantas saja mereka semua rela datang ke sini, terlalu enak dipandang. Namun, ketika Lin He melihat menunya, dia berteriak kaget. Harganya sangat tinggi. Segelas jus jeruk dijual beberapa kali lipat. Lagi pula kita tidak sering datang ke sini, jadi mari bersenang-senang. Kuzi, sebaliknya, berpikiran terbuka. Dia memesan popcorn dalam porsi besar, seporsi lobster keju, dan 3 cangkir Shanghai larut malam. Selebriti wanita itu belum naik ke atas panggung, tetapi penonton sudah mulai gelisah. Beberapa wanita dengan riasan tebal sudah mengelilingi sofa di meja depan. Mereka mengenakan rok ketat dan memiliki senyum cerah di wajah mereka saat mereka mencoba untuk duduk di sofa. Wang Tian tersenyum dan menjelaskan kepada mereka, beberapa anak muda ada di sini untuk mencari orang kaya. Mereka memiliki mata yang tajam dan dapat mengetahui siapa target mereka dengan satu pandangan. Setelah selebritas wanita selesai bernyanyi, Lin He justru merasa klub malam akan menjadi menarik. Semua orang berebut untuk membagikan keranjang buah, dan mereka yang memberikan paling banyak bahkan memiliki kesempatan untuk bernyanyi bersama selebriti wanita. Kakak laki-laki yang naik tuli nada, dan Lin He tertawa selama dia bernyanyi. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Ini terlalu lucu. Dia ingin bernyanyi juga, dan dia pasti akan bernyanyi lebih baik darinya. Dia menyipitkan matanya dan melihat melalui daftar program. Masih banyak program lainnya. Dia memperhatikan pertunjukan berikutnya, Red Dust, dan itu dinyanyikan oleh penyanyi pria. Lin He menunjuk ke daftar program dan menusuk Kuzi. Aku akan melakukannya nanti juga. Kuzi tidak berharap Lin He beradaptasi begitu cepat, jadi dia tersenyum dan menyemangatinya, kamu bisa melakukannya. Itu pasti lebih baik daripada sebenarnya, kamu tidak mengerti hatiku satu. Tentu saja, tidak ada yang bisa memahami hatinya. Wajah Lin He memerah karena kegembiraan saat dia menyimpan daftar itu.
Dia memberi setiap aktor di atas panggung sekeranjang buah. Dia bersenang-senang. Lampu merah dan hijau terpantul di wajahnya, dan mata Lin He berbinar. Dia awalnya berpikir bahwa di sini terlalu gelap dan bau. Kuzi juga menganggapnya menarik, terutama karena pembawa acara terlalu pandai menghidupkan suasana, membuat hati semua orang gatal. Namun, dia merasa terlalu boros memberikan sekeranjang buah. Dia tidak tahan kehilangan beberapa ratus yuan begitu saja. Kuzi merasakan tasnya bergetar dan ingin mengeluarkannya untuk melihat apakah ada yang mencarinya, tetapi Wang Tian menariknya kembali. Kak, lebih baik tidak mengambil sesuatu yang berharga. Mungkin ada sepasang mata yang mengawasi dalam kegelapan. Kuzi mengangguk, tapi dia masih khawatir Sisi tidak punya cukup susu. Dia berada di rumah baru-baru ini dan tidak ingat apakah masih ada cadangan susu yang tersisa di lemari es. Pada akhirnya, tidak ada yang datang untuk mencarinya. Kuzi menghela nafas lega dan memasukkan kembali ponselnya. Pada saat ini, pelayan berkulit putih datang lagi dan bertanya apakah mereka ingin lebih banyak anggur dengan suara lembut. Lin He berteriak, lebih banyak lagi. Tidak diketahui apakah itu karena tempat ini membuatnya terlalu bahagia atau apakah anggurnya benar-benar enak. Saat itu sudah tengah malam, dan Li Guo bangun. Dia merasa lapar, jadi dia memanggil Lin He dari sofa, tapi tidak ada yang menjawab. Lin He tidak ada di dapur atau kamar tidur. Putranya mengunci diri di kamar tidur kecil untuk tidur. Rumah itu sunyi, hanya dengan detak jam dinding. Dia mondar-mandir di sekitar ruang tamu dan merasa ada sesuatu yang salah. Saat itu sudah tengah malam. Kemana dia pergi? Meskipun dia merasa tidak mungkin Lin He pergi ke rumah Kuzi saat ini, dia tetap menelepon ke rumah Liang Wen. Liang Wen juga sedikit khawatir, tapi dia juga khawatir dengan omelan Kuzi, jadi dia tidak punya pilihan selain mandi lebih awal dan bersiap untuk tidur. Namun, dia tidak bisa tertidur setelah bolak-balik. Dia bersandar di sofa dan menonton TV. Sepertinya dia sedang menonton TV, tetapi sebenarnya otaknya berantakan. Dia pergi ke klub malam. Kuzi juga pergi. Tanpa menunggu Li Guo berbicara, Liang Wen menjelaskannya. Ketika Li Guo mendengar ini, dia tergagap. Klub malam. Ini gila. Mengapa wanita pergi ke klub malam? Bukankah ini tempat untuk laki-laki? Liang Wen tertawa getir. Gagasan baru Kuzi masih akan memengaruhi orang lain. Dia benar-benar memiliki terlalu banyak ide. Meski tidak ada yang salah dengan itu, namun terus-menerus bertentangan dengan pemikiran publik di era ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Liang Wen menghela nafas. Situasinya sedikit tidak berdaya, dan dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa lagi mengendalikan Kuzi saat ini. Ayo kita cari mereka. Li Guo tiba-tiba merasa bahwa Liang Wen terlalu lamban. Dia berpura-pura takut pada istrinya, tetapi Liang Wen tampaknya sangat takut pada istrinya. Namun, keduanya tahu bahwa istri mereka mungkin tahu apa yang biasanya mereka lakukan saat melakukan perjalanan ini. Ketika saatnya tiba, mereka mungkin akan menyebabkan keributan. Mereka salah, jadi mereka harus memperbaiki sikap mereka dan tidak berteriak. Pada akhirnya, ketika mereka berdua membuka pintu, mereka melihat Lin He di atas panggung. Penyanyi pria itu memegang pinggang Lin He. Lin He menatap mata penyanyi pria itu dan mendekatkan mikrofon ke mulutnya. Ia bernyanyi bersama penyanyi pria tersebut dengan suara yang sangat memesona, mudah untuk datang dan pergi, tetapi sulit untuk pergi. Puluhan tahun keliling dunia, mudah untuk berpisah tapi sulit untuk berkumpul. Kesedihan abadi dari cinta dan benci itu menyedihkan. Lin He berjalan menuruni panggung di tengah gelombang tepuk tangan dan sorakan, seperti bintang wanita. Dia segera melihat Li Guo, yang berdiri membisu di samping. Dia mengangkat alisnya dan berkata, "Hei, kamu di sini." Li Guo sepertinya telah kehilangan jiwanya. Dia menatap istrinya dengan linglung dan melihat orang lain memberikan pandangan persetujuan padanya. Dia mengertakkan gigi dan ingin marah, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa karena adegan yang hidup. Apakah ini masih istrinya yang tidak pernah keluar sama sekali? Dia bahkan tidak tahu bahwa dia bisa bernyanyi. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, dia akan muncul di depan begitu banyak orang dan bernyanyi dengan pria asing, dan bahkan menutup mata terhadapnya.
Dia hanya merasakan aliran energi di kepalanya. Anda. Li Guo terengah-engah dan hendak berteriak dengan wajah merah ketika dia tiba-tiba melihat seorang wanita berbaju merah berjalan ke arahnya. Sikapnya yang mengesankan langsung berkurang setengahnya, dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Tentu saja, Liang Wen juga mengenalnya. Dia adalah teman lama Li Guo. Biasanya, dia akan duduk di samping Li Guo dan menemaninya minum. Dia tampan, penuh semangat, dan berpikiran terbuka. Li Guo menjemputnya dan memanggilnya dengan akrab, dan memanggilnya dengan nama panggilannya Nan Nan. Liang Wen tidak ingin membesar-besarkan masalah ini, jadi dia segera menatap wanita itu untuk memintanya pergi. Wanita ini sedang menunggu di sini. Dia yakin Li Guo akan datang lagi malam ini. Begitu dia melihat Li Guo masuk, dia senang pada awalnya, tapi dia juga merasa sedikit aneh. Mengapa hanya mereka berdua, dan mengapa mereka datang sangat terlambat? Setelah menunggu begitu lama, dia tidak ingin pergi begitu saja. Ketika dia melihat ekspresi ketakutan Li Guo, dia mengerti segalanya. Dia mengangkat alisnya dan senyum cerah muncul di wajahnya yang cantik. Wajah Li Guo menjadi pucat dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya padanya berulang kali, mencoba mengubah ekspresinya, tetapi dia tidak membiarkannya pergi. Wanita itu terkekeh, dan pinggangnya yang indah dengan mudah melewati tengah meja di sebelahnya. Dalam pekerjaannya, dia secara alami tahu cara membaca suasana hati orang. Tentu saja, dia tahu apa yang dilihat Li Guo dan apa yang dia takuti, tapi dia hanya ingin menakutinya dan memainkan sesuatu yang menarik. Wajah Li Guo memerah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kuzi menoleh untuk melihat Liang Wen dan pria lainnya dan merasa bahwa ekspresi mereka kurang tepat. Lin He duduk dengan punggung menghadap Li Guo. Masih ada program yang akan datang. Dia ingin menontonnya dan bahkan memberi mereka sekeranjang buah. Ini jauh lebih menarik daripada menghadapi amarah Li Guo. Wanita itu hampir berada di depannya. Liang Wen tidak punya pilihan selain menarik Li Guo keluar lagi, dan wanita itu secara alami mengikuti. Wang Tian menoleh dan melihatnya juga. Dia mencibir. Ketika mereka masuk, dia melihat Li Guo berpakaian rapi dan berpikir bahwa dia adalah orang penting. Dia tidak menyangka bahwa dia juga orang tanpa tulang punggung dan tidak bisa mengendalikan tubuh bagian bawahnya. Li Guo mundur ke mobil di luar, wajahnya semerah tomat. Dia tidak pernah menyangka bahwa hal-hal kotor yang dia lakukan hampir ditemukan dan diledakkan. Wanita itu berada di luar mobil, dan suhunya 3 hingga 4 derajat Celcius. Dia hanya mengenakan congsam beludru pendek yang ketat, dan kain ungu bersinar di tubuhnya. Dia menepuk jendela mobil Li Guo dengan senyum tersanjung dan bersandar di mobil dengan anggun. Presiden Li, apakah Anda tidak akan berbicara dengan Nan Nan hari ini? Bibir merahnya melengkung ke atas. Kamu bahkan mengatakan ingin memberiku rumah. Pada saat itu, Li Guo hanya mengucapkan kata-kata mabuk itu, dan tidak ada yang mengingatnya. Li Guo sangat marah sehingga dia berteriak pada wajah buram itu, pergilah. Ini tahun baru. Dia menurunkan matanya dan matanya mulai beriak. Mengapa Presiden Li begitu galak? Mungkinkah Nyonya Li ada di sini? Jangan ganggu dia. Wang Tian telah mengikuti mereka sejak lama. Dia menutup pintu klub malam dan menjatuhkan hukuman pada wanita yang tidak jauh dari mereka. Jika aku tidak membuat keributan, kan? Wajah wanita itu menjadi dingin dan dia memutar matanya ke arah Wang Tian. Kamu tidak membayarku cukup untuk minuman terakhir. Beri aku beberapa. Senyum cerah muncul di wajahnya lagi. Li Guo hanya bisa melihat banyak bedak di wajah tampan ini. Sekarang dia memiliki sesuatu pada dirinya, dia adalah ancaman. Dia menikmati perasaan memiliki kekuatan. Li Guo takut Lin He juga akan keluar, jadi dia segera mengeluarkan dompetnya dengan tangan gemetar, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak membawanya sama sekali. Dia tidak di sini untuk menghabiskan uang di tempat pertama. Melihat hal tersebut, Liang Wen segera mengeluarkan uang dari dompetnya untuk Li Guo. Terlalu merendahkan baginya untuk berada dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Wanita itu mengambil uang itu dan berbalik untuk pergi, sepatu hak tingginya berderak keras seperti es di danau di musim dingin. Namun, dia menabrak Lin He, yang mengenakan perhiasan.
Lin He memegang tangan Ku Zi dan memiliki aura yang kuat. Di masa lalu, dapat dikatakan bahwa dia mengandalkan laki-laki untuk mencari nafkah, tapi sekarang tidak demikian. Dia dan Ku Zi sekarang memiliki perusahaan sendiri. Dia punya cukup uang untuk digunakan, jadi kata-katanya jauh lebih tegas. Oh, Lin He memandang Li Guo dan kemudian ke wanita di depannya. Apakah kalian berdua mengenang? Wanita itu bahkan tidak melihat ke atas. Dia tersenyum dan berbicara. Suamimu miskin. Lin, dia tidak marah. Dia dengan lembut berkata, pergilah. Selama tahun baru, Li Guo berada di rumah dengan sikap arogan. Hatinya sudah lama terbang entah kemana. Dia selalu linglung dan hanya makan 1 atau 2 suap makanan. Setelah itu, dia akan pergi keluar untuk menemui teman-temannya. Itu hanya alasan setiap hari, dan dia sangat sombong. Tidak peduli apa yang dia katakan atau betapa histerisnya dia, Li Guo akan selalu seperti ini. Lin He sudah muak. Dia mengharapkan ini terjadi, jadi ketika itu benar-benar terjadi, dia tidak sedih atau marah. Sebaliknya, dia merasa seperti sebuah batu raksasa telah diangkat dari hatinya. Dia tidak pernah merasa begitu bahagia dan santai seolah-olah dia bebas. Melihat Li Guo saat ini, yang tidak bisa lagi memasang wajah datar. Dia awalnya menghela nafas lega saat melihat Nan Nan pergi. Ketika dia melihat Lin He, cahaya di wajahnya meredup, dan butir-butir keringat muncul di dahinya. Dia sudah membuat perhitungan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Jika dia ketahuan, dia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Lagi pula, Lin He tidak memiliki bukti nyata. Paling-paling, dia akan membuat keributan dan tidak akan melakukan apapun. Bahkan jika ada bukti, jadi apa? Dia masih punya anak dan membutuhkan Li Guo untuk memberikan uangnya untuk menyia-nyiakan dan menjaga kesehatannya. Dia masih harus hidup. Pria seperti itu. Mereka tampak seperti tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Nyatanya, mereka sangat pintar dan telah memikirkan segalanya. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memikul tanggung jawab. Liang Wen tidak tahan lagi. Dia berdiri dan mencoba berbicara untuk Li Guo, tetapi Ku Zi menatapnya dengan dingin. Bibir Liang Wen bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Udara di dalam mobil Li Guo seakan membeku, dan Liang Wen merasa setiap tarikan napasnya terasa menyakitkan. Burung dari bulu berkumpul bersama, pepatah ini benar. Awalnya, Ku Zi sama sekali tidak mencurigai Liang Wen. Namun, setelah memasuki klub malam, dia melihat dengan jelas betapa tidak tahu malu dan memanjakannya seseorang, seperti halnya binatang. Di masa lalu, dia bisa dikatakan benar-benar tulus dengan Liang Wen, tetapi sekarang dia melihat dia membantu Li Guo demi apa yang disebut persaudaraan, dia sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan penuh kepercayaan lagi. Hanya Wang Tian yang jelas tentang itu. Dia tahu betul seperti apa bos klub malam ini. Sekilas, dia tahu hal kotor apa yang telah dilakukan Li Guo. Dia melihat Li Guo yang acak-acakan dan merasa marah dan sedih. Saat ini, klub malam ditutup. Bau rokok dan wain perlahan menyebar saat pintu dibuka. Para tamu di dalam berjalan keluar satu demi satu. Tentu saja, mereka mengenali Lin He, wanita cantik dan lincah yang berpakaian bagus. Mereka tersenyum dan menyapanya, dan bahkan ada pria yang lebih muda bersiul padanya. Lin He tersenyum cerah, sedikit mengangguk, dan melambaikan tangan kepada mereka satu persatu. Lin He, ayo pulang dan bicara. Li Guo bahkan tidak berani menurunkan kaca jendela mobilnya. Pergilah, Li Guo. Lin He menyipitkan matanya dan tersenyum padanya. Semua orang ada di sini. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Bisakah Anda memberitahu saya? Li Guo tidak mengatakan apa-apa. Dia menundukkan kepalanya dan melihat semakin banyak orang berkumpul di sekitarnya. Dia merasa malu sekaligus marah dan tiba-tiba mulai memukul setir dengan keras. Saat itu larut malam, dan angin malam di luar masih sedikit dingin. Lin He membuka pintu mobil Li Guo dan duduk di dalamnya. Dia melemparkan sisa uang kembalian yang dia bawa hari ini ke wajah Li Guo dan berkata dengan suara manis, apakah itu cukup untuk mengantarku pulang? Ekspresi Li Guo sangat jelek. Liang Wen dengan bijaksana keluar dari mobil.
Saat ia berdiri di angin, ia tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Ini bagus. Ini adalah masalah yang sangat besar, dan dengan temperamen Lin He, itu tidak lagi menjadi perhatian bersama. Setelah kejadian itu, Lin He membuat heboh. Dia menyita kartu bank Li Guo dan membuang semua rokok dan anggur terkenal di rumahnya. Dia bahkan menghancurkan meja kantornya di perusahaan, menyebabkan Li Guo tidak bekerja untuk waktu yang lama. Hingga saat ini, dia hanya bisa tinggal di rumah temannya. Li Guo mengharapkan ini terjadi, dan dia akan baik-baik saja setelah ini. Tapi sekarang, dia benar-benar takut pada wanita ini. Wanita lembut yang hanya tahu bagaimana mengejar barang-barang bermerek itu punya banyak ide untuk menyiksanya. Liang Wen juga terpengaruh oleh ini. Tentu saja, Liang Wen masih berhubungan dengan Li Guo. Ketika dia mendengar kata-kata Li Guo, dia tahu bahwa itu adalah ide Kuzi. Sekarang giliran Li Guo, dan dia berikutnya. Namun, Liang Wen pintar dan tahu cara membaca suasana hati. Meskipun Kuzi tidak mengatakan apa-apa dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di rumah, Liang Wen tetap merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa menggambarkan ketidaknyamanan itu. Oleh karena itu, dia baru saja pulang lebih awal. Kuzi dan Bibi Hui sibuk dengan segala macam pekerjaan rumah tangga. Beberapa hari lagi, teman-teman akan datang, jadi mereka harus membersihkan rumah. Liang Wen tidak bisa berkata apa-apa dan dia sedang tidak ingin menonton pertandingan. Dia benar-benar mulai membantu cucu mengerjakan PR musim dinginnya dan bahkan mulai berbicara dengannya. Apakah pekerjaan rumah musim dingin itu sulit? Berapa banyak lagi yang ada? Bisakah Anda menyelesaikannya dalam seminggu? Jika Anda bekerja keras selama beberapa hari ke depan, tidakkah Anda bisa bersenang-senang nanti? Ayah, kamu berisik sekali. Cucu memegang pulpennya dan melihat pertanyaannya. Dia ingat bahwa ibunya mengatakan bahwa dia tidak dapat berbicara ketika dia mengerjakan soal karena dia akan terganggu dan dengan mudah menulis jawaban yang salah. Karena itu, ketika dia mengerjakan pekerjaan rumahnya, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Liang Wen hanya bisa menyerah dan mulai bermain dengan Sisi lagi. Sisi tertidur di buayan. Dia sangat bergizi sekarang. Wajah kecilnya gemuk dan merah seperti boneka kecil. Presiden Liang mau tidak mau menyodoknya dengan janggutnya. Dia mengangkat Sisi dan meringkuk di wajahnya yang bingung. Ayo, Sisi, panggil aku ayah. Namun, Sisi tidak dapat berbicara. Ia hanya merasa pelukan ayahnya tidak senyaman pelukan nenek dan ibunya. Selain itu, dia baru saja dibangunkan, jadi dia 100 kali lebih tidak nyaman. Dia terisak dan air mata seperti mutiara mengalir di wajahnya. Kuzi memutar matanya ke arahnya dan mengambil Sisi dari pelukan Liang Wen. Aku hanya membujuknya untuk tidur. Kenapa kamu menggendongnya? Nada suaranya tenang dan lembut, dan dia sepertinya tidak menyalahkannya sama sekali. Namun, Liang Wen merasakan hawa dingin di punggungnya, tetapi dia tidak berani bertanya. Lagi pula, Kuzi bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Apa yang salah? Liang Wen dengan hati-hati mencoba memulai percakapan dengan Kuzi. Menurutku dia manis. Kuzi mengabaikannya. Mengapa dia tidak membantu mencuci piring jika dia bebas? Zizi, aku sudah membuat diriku jelas. Liang Wen tidak tahan lagi. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Saya baru saja menemani Li Guo. Apa yang dia lakukan bukanlah urusanku. Perhatian Kuzi sepenuhnya terfokus pada Sisi, dan dia bahkan tidak mengangkat alis matanya. Zizi, tolong percayalah padaku. Saya bukan orang seperti itu. Liang Wen merasa dirugikan. Faktanya, Kuzi juga mempercayainya. Dia telah memperhatikan bahwa semua wanita yang hadir memperhatikan Li Guo. Li Guo akan berdandan. Dia tinggi dan memiliki sosok yang baik. Saat dia keluar, dia bahkan menyemprotkan parfum, menyisir rambutnya di tengah, dan mengoleskan gel rambut. Dia benar-benar terlihat seperti berada di masa jayanya. Selain itu, dia memiliki ponsel, sehingga siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa dia adalah orang yang hebat. Meskipun Liang Wen cukup tampan, dia tidak setinggi Li Guo. Dia juga tidak memiliki banyak temperamen dan merupakan tipe orang yang jujur. Selain itu,
dia tidak menghabiskan uang secara boros, jadi para wanita yang hanya peduli pada uang mungkin tidak akan mengincarnya. Tapi dia sudah lama bersama Li Guo, siapa yang bisa memastikannya? Bahkan jika itu benar, bukankah dia berbicara untuk Li Guo saat itu? Siapa yang tahu jika dia mengatakan yang sebenarnya? Karena dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak ada gunanya mendengarkannya, jadi sebaiknya dia tidak mendengarkan. Sebelum makan malam, seperti biasa, Kuzi meminta cucu untuk melafalkan kalimat terkenal yang telah dibacanya hari ini. Itu adalah tuntutan sekolah. Mereka mengatakan itu untuk menumbuhkan kepercayaan diri budaya anak-anak. Tentu saja, cucu tahu bagaimana melakukannya. Dia berdiri dari bangku, menutup matanya seperti seorang penyair cilik, dan mulai membaca. Baiklah. Cucu melafalkannya dengan sangat mahir. Liang Wen dan Bibi Hui bertepuk tangan, dan adik perempuannya juga bertepuk tangan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.